Saya mohon Pak Mustafa sama Pak Muzamil mengamati seluruh yang akan dinyatakan oleh teman-teman, dan dari situlah Anda menggali ilmu Anda untuk menjadikan milik bersama, ilmu kita bersama, karena kita thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya titip-titip ini Bu Amin sama bapak-bapak semuanya dari ADTV sambil eksplorasi mengingatkan teman-teman gini. Ngerti cangkul ya? Ngerti? Cangkul itu kalau ditanya secara sosiologi itu fungsi apa ya? Fungsi apa? Macul ya, masuk macul ya, macul masuk macul mengalir. Maksudnya orang mencangkul itu untuk menanam, tanamannya hasilnya dijual, berarti dia fungsi ekonomi, jelas ya. Bahkan menteri pun kalau ditanya temannya, saya lagi macul, maksudnya dia sedang mencari nafkah. Jadi cangkul itu fungsi ekonomi. Pedang, tahu pedang fungsi apa? Mempertahankan perang politik, Memotong sekal berpikirnya terminologis ya, berpikir terminologis kita kuliah gitu. Oke, kalau cangkul fungsi ekonomi, kalau pedang kan orang boleh tangannya pedang, jadi pedang itu kan melambang kekuatan, kekuasaan, berarti politik. Jadi kalau pedang itu fungsi politik dan kekuasaan, menurut ya terminologinya. Sekarang kalau keris, sekarang coba cari fungsi keris apa? Keris ini fungsi apa? Apa? Tenaga. Oke, ada yang bilang ideologi, kewibawaan, lagi filosofi. Jadi kalau cangkul itu sangat materi, benar ya? Kalau pedang itu sangat kekuatan, jadi masih dekat dengan materi. Tapi kalau keris itu fungsinya fungsi nilai, fungsi yang sebenarnya di wilayah rohani, benar ya? Oke. Sekarang ADTV, Trans TV, RCTI, TV One, Metro TV ini Anda lihat mereka fungsinya apa? Aku takut, kayak Trans TV kan pacul, pedang, keris. Pacul. TV One sama Metro TV. Di samping pacul, pas pilpres berfungsi. Jelas ya? Yang fungsi keris mana? Itulah pertanyaan di ADTV. Pasti harus punya juga, pasti juga harus punya pedang, tapi harus punya tujuan untuk menjadi pusakanya rakyat Yogyakarta, pusakanya. Ini nggak ada urusan klinik, ini soal terminologi dan tataran-tataran nilai. Jadi, karena ADTV kerosot yang sesuatu di dalam hatinya gitu maksudnya, gitu ya. Jadi misalnya serban ini fungsi apa? Pusaka tuh ya. Ini serban fungsi pusaka, peci fungsi pusaka, bukan fungsi ekonomi, bukan fungsi kekuasaan. Yang hilang di Indonesia adalah pusaka. Tidak ada lagi kesadaran untuk membangun nilai-nilai yang dalam tradisi disebut pusaka. Karena begitu ngomong pusaka dianggap klinik. Begitu. Siapa? Aku takut. Kiai Haji Ahmad Dahlan pusaka kita apa bukan? Pusaka. Apa dia pedang? Orang. Apa dia pacul? Orang. Dia keris kita. Keris sebagai simbol, bukan keris sebagai benda. Ya. Sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama dengan Bung Karno. Bung Karno itu keris apa pedang? Dia keris kita, meskipun beliau pernah berfungsi pedang, sehingga justru karena itu menjadi keris. Kira-kira gitu ya. Nah ini meskipun
ngerti dhewe ya, bisa terus dhewe ya. Nah, gue saya ini dulu nih. Saya kasih tahu Anda, orang yang punya pacul belum tentu punya pedang. Kebanyakan petani tidak punya pedang. Tapi semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul. Apa nawang pedang, boleh ngacul begawe. Jadi kalau orang punya pedang pasti punya cangkul. Apakah orang yang punya cangkul dan pedang pasti punya keris? Belum tentu. Tapi kalau orang punya keris, dia pasti punya pedang, pasti punya cangkul. Jadi ini maksudnya pesan untuk ADTV. Kalau ADTV pada suatu hari menjadi pusaka di hatinya orang banyak, maka jangan khawatir, cangkulnya akan lebih subur, pedangnya akan lebih kuat. Justru karena dia memiliki fungsi pusaka tadi itu. Jadi tolong pusaka sebagai teknologi, jangan ngomong klenik-kleniknya dulu, Jok. Klenik tidak, siriknya itu urusannya tidak di kerisnya, tidak di pedangnya, tidak di akhirnya. Saya pakai akhir ini karena dikei campur wokerto. Tak hormati lagi dikei perkara ini apa-apa dan nanggung tuh aja terus tak komentar atas pun acara dia gini. Kalau udah pakai ini, saya terus. Begitu ya. Jadi manusia khalifah, manusia pasal takut Anda yang menjadi pengelola dan pemimpin seluruh gejala dalam kehidupan, kan gitu ya, dengan kerjasama dengan sunatullah alam semesta. Oke, teman-teman sekalian, dari situ Pak Mustafa pasti sudah punya tema. Pak Mustafa apalagi sudah punya tema. Beliau NU ini Muhammadiyah, yang sebelah sana agak Ikhwanul Muslimun dikit-dikit, tapi nggak sampai ISIS ya. Kalau yang ini saya belum tahu. Pak Novia, kita oke-oke saja ya. Dan Muhammadiyah kita beresin. Mudah-mudahan Muhammadiyah pada suatu hari betul-betul bisa mempelopori kegiatan untuk tidak merokok, jangan seperti saya. Sampai hari ini masih suka masih rokoknya masih, soalnya ketuanya sendiri namanya Samsung. Ini ketuanya di Samsung. Nah, tapi Maliki ya, Maliki merokok terus, Pak Malik ajar. Nek ada Muhammadiyah Syafi'iyah, kok biasa diulang. Berarti Muhammadiyah itu plural. Nek ada rokok gue. Oke, bismillah, siapa yang duluan? Ada duluan ya? Bismillah. Singkat padat kunci. Nah, gue harus ngomong apa ini? Oh ya, wis nggak apa-apa, orang hajat pun juga baik ya. Silakan, mudah-mudahan beres dan jaketnya akan ganti yang lebih bagus. Karena ibunya orang Jombang, insya Allah dapat berkah dari ulama-ulama Jombang. Ya wis nggak apa-apa. Mas, ada yang siap sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat penelitian sekarang di Indonesia, memang ya kita mau pada berpihak kemana-mana. Jadi kemana-mana itu satu televisi pihaknya ke segi A, yang televisi pihaknya ke B, ini C, tapi itu kemana-mana. Tapi sambil tetap sama. Nah, saya pilihnya di TV, ya tadi semua berawal dari yang kecil, tapi dengan konsistensi yang terus mengejar dan tidak pernah bosan untuk ngaji, terutama kepada budaya Jogja. Teruskan mengumpulkan nilai-nilai falsafah budaya, terutama budaya Jogja, di Patung misalnya. Mereka anak-anak sekarang nggak ngerti arti Jopo, saya juga nggak ngerti berarti yang setelah dewasa ini. Semoga dengan adanya TV, lebih lengkap bisa mengangkat budaya-budaya yang sebetulnya menjadi tonggak dan tetaplah berani jujur, berani bertanggung jawab, dan kunci dari semua itu insya Allah menjadi televisi yang berakhlak. Karena nanti pun kita untuk di dunia ini bukan untuk menggunakan kemana-mana, tapi menggunakan atau tidak pakai masa.
Ini sambil saya jadi ingatkan untuk minta maaf kepada teman-teman yang bukan orang Jawa yang nonton di TV dan yang tinggal di Jogja, Singkarak Jambi, Dulur Bugis. Aku jauh 10, saya minta maaf dan sebanyak-banyaknya. Kalau saya banyak ngomong mengenai masalah kebudayaan Jawa, jangan dipikir saya Jawa sentris. Saya cuma mengingatkan kalau Anda itu ayam, ya ayamlah. Kalau Anda bebek, bebeklah. Kalau Anda angsa, angsalah. Kalau Anda orang Jambi, Jambilah. Jadi bukan saya menyuruh Anda jadi orang Jawa. Saya cuma menggali kalau Anda orang Jawa, ayo kita gali bareng-bareng nilainya. Itu tidak berarti orang lain harus Anda jawakan. Ini mohon konfirmasi ya, karena ada beberapa teman yang mengeluh kepada saya. Meskipun mereka senang juga menjadi lebih banyak tahu mengenai Jawa. Ya. Tapi dengan ini saya ingin menyatakan saya minta maaf kalau saya kurang jelas menjelaskannya, karena kalau Anda bukan orang Jawa tidak ada masalah. Anda tidak harus, bahkan tidak boleh jadi orang Jawa. Anda untuk harus menjadi orang yang berasal dari akar Anda itu sendiri. Nomor 2, sebelum Mas siap dan saya ingin, karena di TV juga Gunung Sewu Buangin dan Bapak dari ATV. Kan kita tuh punya prinsip dasar untuk negara, untuk perwakilan semua yang namanya kontrol kontrol restoran. Gemah ripa, lom jinawi. Kalau dalam Quran semua kalimat itu tadi diringkas menjadi baldatun, toyibatun, dan itu saya dulu ikut bikin logonya itu logo. Apa nasihat saya kan baldatun, toyibatun, warobinutun segala macam itu. Nah, tapi kalau dalam gemah ripah wajinawi dan Purworejo itu cuma baldatun toyibatun, tidak ada walaupun dokumennya. Nah, kalau ini dielaborasi bareng-bareng secara penelitian. Jadi kalau kembali ke TV nasional, mereka gemah ripah wajinawi kan? Sangat. Sangat. Kalau kita Raharjo kan? Sangat. Tapi Robun Gofur kan? Diampuni Allah apa tidak? Belum tentu, karena memang tidak menjadi kerismakannya, karena mereka maunya cangkul terus menggunakan modal supaya cangkulnya lancar, tapi mereka tidak punya organisasi terhadap usaha. Nah, AJTV karena dia memang lahir dari komunitas Muhammadiyah, saya pikir perlu bersama-sama mengingat bersama-sama kita semua bahwa kalau dalam Islam itu baldatun toyibatun harus harmonis dengan warobun gofur. Tidak ada yang dimarahi Allah dari seluruh tayangan-tayangannya. Tidak ada yang membuat Allah tidak mengampuni, begitu kan? Jadi warobun gofur itu betul-betul seharusnya menjadi prinsip nasional Indonesia sebenarnya. Nah, Robun Gofur ini kan juga dasar sebenarnya karena Allah siap loh mengampuni. Artinya Allah tahu kita juga akan salah-salah kok dikit-dikit gitu ya. Tapi Allah siap dengan ampunan-ampunannya. Makanya berbunyi baldatun toyibatun warobun gofur. Oke, saya berikan pada berikutnya sambil dia menyiapkan nomor-nomor yang akan dibawakan. Kemudian nanti saya kasihkan kepada Pak Muzamil di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah diberi kesempatan di depan untuk berbicara. Sekarang ini, saya kadang-kadang sedih melihat dunia televisi sekarang, karena banyak sekali film-film yang mungkin malah jadi bukan mendidik, malah kadang-kadang menghancurkan. Kayak sekarang banyak sekali ganti-ganti setan, itu kan ada yang di suatu televisi lah. Ya, kalau ganti setan, saya pasien juga, kan malah jadi masalah. Ganti setan juga ada. Sekarang juga banyak sekali yang mungkin kayak berita gitu, yang tadinya kita melihat berita itu untuk sebuah pembelajaran tentang ilmu, tapi sekarang malah jadi kayak sebagai hal membodohi seperti itu. Jadi yang sangat riskan seperti itu. Ya, malah mengadu domba gitu malah. Padahal ada beberapa televisi swasta yang dulu yang pernah saya idolakan, karena banyak sekali ilmu politik, ilmu budaya, ilmu agama yang mungkin saya sadar. Tapi sekarang saya kecewa berat. Dan mungkin di televisi saya semuanya mungkin dua televisi itu saya buat kelihatan aja, biar aja saya nggak lihat.
Karena dulu yang tadinya menurut saya ini dilarang, yang ternyata sekarang malah kadang-kadang membodohi rakyat. Itu yang malah jadi racun buat kita, bukannya jadi madu buat kita. Dan saya berharap untuk ADTV ke depan, kalau bisa durasinya acara ini bisa lebih panjang. Dan kalau bisa bukan hanya calon nggak bisa, hanya lewat itu yang peluang pernah, oh ya belum pernah, nggak ada yang update gitu. Dan saya nggak tahu di rumah saya itu ada rumah saya, mes saya, dan rumah bos saya itu ada TV yang berbeda. Kadang-kadang kok TV-nya bos saya bisa nyawat, TV saya nggak nyawat. Itu TV-nya atau satelitnya kadang-kadang. Kalau satelitnya saya minta tolong bisa, ya, bisa lebih. Tapi saya salut di TV, semoga kedepannya bisa lebih berkah, lebih sukses, dan mungkin acara seperti ini terus ditingkatkan dan makmur dan menampilkan acara mayahan, karena dari inilah saya sendiri justru pribadi dari ini acara ini saya bisa belajar yang namanya agama, politik, sosial dan budaya. Matur sarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mas Anang, nanti saya mohon dengan sangat Bapak Ibu dari ADTV yang mewakili untuk merespon hal itu. Ya. Oke. Tapi biar lengkap dulu, saya terima kasih. Pasti harapan Anda adalah gini, sebelum Mas Anang ya. Hampir semua TV-TV yang dibikin secara lokal itu akhirnya berkembang, kalau dia kuat akan menjadi persis seperti TV nasional. Ya. Saya kira harapan kita kepada ADTV adalah ADTV berijtihad mencari formula baru yang pacule, pedane ya kuat, tapi usahawannya ya untuk itu. Saya kira kok ADTV memiliki kemungkinan untuk menjadi fenomena pertelevisian baru seperti itu. Itulah alasannya kenapa saya sama Kiai Kanjeng ringan-ringan saja untuk memberikan semua itu kepada ADTV. Karena saya punya harapan besar. Saya nggak ada urusan politik di sini. Saya urusannya dengan komunikasi dengan masyarakat, dan saya mohon doa kepada Ibu Amin dan semua teman ADTV. Anda tahu stoknya ADTV untuk siaran Kiai Kanjeng itu kan dari Allah. Jadi dari Allah. Ajanan. Ajanan. Loh, bagaimana caranya ADTV punya stok kalau Kiai Kanjeng tidak punya acara? Kan bukan ADTV bikin acara terus syuting Kiai Kanjeng, tapi yang terjadi adalah Kiai Kanjeng diundang kemana-mana, ADTV ngambil. Nah, diundang kemana-mana ini Kiai Kanjeng kan tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Tidak punya sponsor, tidak pakai info, tidak pakai promosi, tidak didukung oleh media massa apapun saja. Ya toh? Bahkan kita disembunyikan habis, dimanipulasi habis, tapi tidak ada masalah juga. Dan sekarang ini kelompok seperti ini yang masih tepat apa? Sekarang ini, hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini yang masih tepat itu apa sekarang? Belum musik yang masih tepat apa sekarang? Mas, selain kira-kira sebulan berapa kali? Ya, 30-an lebih. Benar? Sebulan benar? Sudah ngecek? Oh, di Twitter. Oke, ini saya cuma mengatakan sama Anda, Kiai Kanjeng itu tidak punya akses kemana-mana, tidak punya backing perusahaan, dan tidak promosi, dan tidak disponsori oleh Jarum Jadi Kiai Kanjeng itu 100% terserah Allah Subhanallah Subhanallah asraf bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa ila Sukoharjo wa Klaten Tuma Pemalang Malaysia wa Finlandia. Wis 100% tergantung, jadi kita juga nggak pernah nawar-nawarkan diri. Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah berhenti. Terus menerus Allah menyuruh kita, dan bagi kita ini bukan pementasan bagi kita. Hanya Kanjeng ini adalah thariqat kafiyah.
ini torikot di mana mereka percaya bahwa mereka diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ADTV sangat tergantung kepada masyarakat yang mengundang kan. Betul enggak? Jadi Bu mohon dikasih Al-Fatihah untuk Kanjeng Bu kalau sholat supaya masyarakat semakin banyak yang sama-sama membutuhkan dengan Kanjeng dan saya, sehingga kita bisa bareng-bareng menciptakan pusaka Republik Nusantara Raya yang kebutuhannya akan kita tentukan kemudian. Oke, bismillah, saya minta Mas Anan sebelum nomor dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amin yang saya hormati, Mas Rangga, selaku pimpinan ADTV dan semua yang saya hormati. Yang pertama, saya bicara di sini sebagai penonton ADTV. Yang kedua sebagai mitra juga dari ADTV, walaupun kecil-kecilan, gitu ya. Yang pertama, mengucapkan selamat untuk ADTV dalam ulang tahunnya yang ke-5 tahun ini. Yang berikutnya, secara garis besar sebenarnya yang tadi saya berikan mirip atau sama dengan yang disampaikan oleh Cak Nun, yaitu masalah cangkul pedang, dan karena saya dari 99 sudah langsung tahu sama beliau, sehingga mainstream dalam pemikiran saya hampir mirip dengan beliau. Yang pertama mencari ekonomi, kekuatan, dan masalah usaha, tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda. Yang jelas ketika saya mendengarkan atau melihat ADTV itu seperti oasis masyarakat. Jadi ketika ada kehausan sekarang publik atau masyarakat terhadap media, terutama televisi, ADTV ini muncul sebagai oasis. Kalau mendengarkan, melihat, apalagi ada sapa-sapa itu mates. Kalau orang di desa dia mates. Nah, ini matesnya ini yang sekarang sudah mulai langka. Makanya ADTV ini dengan menu-menu atau acara yang ada ini untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Yang kedua yaitu masalah value, nilai. Ini memang sangat-sangat penting karena di tengah degradasi TV-TV yang sekarang cuma mengejar ekonomi dan bahkan malah justru memecah belah, ADTV harus muncul dengan membawa value-value yang baik atau mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sekarang saya pun sudah jenuh melihat televisi yang hanya memecah belah, menjelekkan dan sebagainya. Itu masyarakat sudah mulai capek otaknya. Makanya dengan melihat ADTV itu harapannya itu menjadi salah satu cara untuk merefresh masyarakat. Selanjutnya di tengah TV-TV yang menjauhkan satu dengan yang lain, harapannya ADTV mendekatkan satu dengan yang lain. Di TV-TV yang lain saya tidak melihat ada dua ormas besar di salah satu panggung bisa saling bercanda ria, tapi di ADTV ini menjadi sesuatu, menjadi contoh, dan ini sangat-sangat memberikan dukungan masyarakat. Ada NU, ada Muhammadiyah bersama-sama membuat sebuah kemesraan lahir dan batin, bukan cuma acting. Ini yang sangat penting. Jadi ketika yang lain acting, harapannya ADTV memberikan kesejatian, memberikan kemurnian, memberikan kebaikan yang bersungguh-sungguh untuk hal itu. Itu saya kira nanti Allah yang akan mengangkat ADTV. Nah mungkin itu saya tidak akan berpanjang lebar, yang jelas selamat dan harapannya juga mungkin secara teknis ke depan bisa lebih besar jangkauan. Saya di Magelang itu sudah cukup bagus Mas, dan harapannya mulai dari Purworejo, Temanggung, Wonosobo juga sangat berharap betul acara ADTV bisa dinikmati di wilayah Jawa Tengah, sehingga nanti nilai-nilai ini bisa diakses lebih luas oleh masyarakat. Nilai pembelajaran, ilmu, dan silaturahmi ini bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja, tidak berpanjang lebar. Selamat kepada ADTV, terima kasih. Saya bisa bermitra juga. Hanya satu-satunya TV yang pasang iklan SMS bisa Mas, dan tayang. Yang bayar ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat saya. Ada banyak sekali formula-formula yang perlu diikuti hati oleh ADTV. Saya kira memang dari dulu saya itu punya kegagalan, harus punya fenomena baru. Jangan ikut pasar gede saja. Ada pasar-pasar kecil, betul-betul kecil yang tidak kalah. Karena Indonesia ini aslinya sudah jebol, kalau rakyatnya tidak punya putaran-putaran ekonomi kecil. Gitu ya, kalau melihat makronya. Kedua, sebelum saya mohon kepada pihak ADTV, kemudian Mbak Novi akan bawakan lagunya Mas Dahuni Kalma. Saya sungguh-sungguh mengharapkan lambat atau cepat ADTV itu
apa namanya, dijabahi Allah. Dijabah itu ini, sampai lihat misalnya acara tayangan yang dari mungkinan itu di mungkinan, kalau mau ngomong jujur itu peristiwanya seharusnya dimuat gede-gedean secara nasional, karena di situ sebentar lagi kalau tidak ada proses acara itu mungkinan juga jadi abu. Jadi di mana kita kumpulin 93 laskar, 100 laskar dengan Cina-Cina yang kemudian dasurnya dijual dulu dan seterusnya. Pokoknya kalau itu tidak dirukunkan sebenarnya habis gitu ya. Itu satu-satu contoh aja, dan itu tidak pernah menjadi. Jadi kadang-kadang gini Bu, saya itu memadamkan api kadang-kadang kalau belum titik ini nek pergotak padam dia masih dosa bunga, tapi kok malah ngurus karena aku berdoa ini sekarang dong. Sesuk aku tak bendi kobong bae sih. Terus tengah-tengah kobong lagi tak kandani kan. Termasuk ini kan sekarang yang Muhammadiyah, waktu di Wonogiri semuanya Bu, ketua LDI, ketua NPA, NU Muhammadiyah, Majelis Ulama, golongan macam-macam kita kumpul dari satu dan berguyang seperti ini dan membiasakan diri untuk mengerti batas di dalam perbedaan. Ya orang pokok. Gitu loh. Jadi kita membiasakan apa namanya, kita tuh pasti berbeda. Oh Aisyah sama Khadijah aja berbeda, sama Fatimah aja berbeda sekali. Aisyah itu, radhiyallahu anha, kan? Jadi kita harus membiasakan diri. Dan insya Allah di sini kalau punya sangat jelas. Saya ingin satu yang Anda omongkan tadi. Jangan katakanlah kita nggak ngomong karena jahat. Terus udah ngomong jahat karena kalau saya mau ngomong gini, memperingatkan Anda, terutama anak muda, you are flower generation. Kamu adalah generasi bunga yang 10 tahun lagi Anda akan berbuah. Siramilah bungamu sekarang. Dan Anda harus berkembang artinya berbunga. Sebab Anda tiap hari disuruh jadi anak-anak. Ya, Anda perhatikan. Gue begitu pasang BBM, gue mesti bergaul sama yang motivor. Gue dari kecil tapi gue pasang WhatsApp, Line, WeChat, Instagram, isinya begini, gue dari cilik kirim gambar bungis, bibir, dari cilik apa? Sekarang seluruh pejabat kerajaan di dunia ini disetel oleh Illuminati untuk membuat seluruh manusia di dunia ini tidak berkembang dewasa. Kalau Anda kata betul. Jadi Anda harus tiap hari mendewasakan diri. Dan ada TV, jangan pikir yang laku cuma mereka. Jangan pikir yang kayak begitu yang laku. Mari kita berhenti. Saya ini kue dan warung dari kita sini. Neng yo jom jenenge airnya Jogja itu ya teh panas lagi kental. Ngombe yang nganggo gelas dan bibir itu menyentuh bibir gelas. Saya nggak pernah bisa istrokan. Asuran. Aku tidak istrokannya, aku bingung kenapa. Lagi cacing kopi bayi. Tidak satu pun warung dan restoran yang tidak ngasih sarapan sekarang. Jadi Anda semua sudah dijadikan kanak-kanak. Makanya seluruh proses ini kanak-kanak Anda. Ngurusi Asia dan kanak-kanak. Gitu loh. Asia apa Asia? Asia. Apabila aku katakan langsung jadi saya, pokoknya aku mesti dicuci, ojo belum. Nek ketika cilik, ayo bareng ketika cilik sadar ketika kita bareng-bareng ketika cilik. Tapi dalam kehidupan yang normal sehari-hari Anda harus dewasa. Misalnya, harus sudah banyak contohnya lah. Misalnya jalan yang tinggi-tinggi jalan aja disini kan cilik kan pokok-pokok ada loh. Nah yang mesti dibuat tua-tua, suge-suge, gaya seragam, itu kacang-kacang kadang itu duit jangkauan kok
fenomena yang memproses manusia masyarakat menjadi anak-anak itu maksud saya mas. Now sekarang berkembanglah, siramilah dirimu supaya berkembang, dan hanya kalau kau berkembang maka engkau akan menjadi berbuah. Maka Anda saya sebut flower generation, sudah saatnya lahir setelah tahun 70-an dulu lahir. Gitu ya. Oke, saya persilakan dengan sangat panjenengan dari ADTV untuk merespon semuanya. Ini semua doa, ini semua doa terjelasan. Ya. Setelah itu satu nomor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mendengarkan dengan sangat hikmat. Jadi setiap masukan, baik itu mungkin pujian atau kritik, itu selalu menjadi semangat buat memperbaiki diri. Saya mau cerita sedikit. Jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu ada seorang individu itu yang datang ke saya. Namanya itu Bapak. Dia mengatakan bahwa suaminya baru meninggal 1 minggu sebelumnya. Jadi sebulan sebelum meninggal, si suaminya kena stroke. Jadi dia itu lumpuh, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berdiri, dia hanya bisa merogoh di tempat itu. Dan Bapak ini cerita bahwa Pak Atok ingin sekali temukan. Dia ingin sekali sekarang melihat Ka'bah, tapi apa dia sudah masuk dan dia lumpuh. Lalu yang dilakukan oleh Bapak ini sangat sederhana. Saya sampai nangis kalau mendengar cerita ini. Jadi dia menempatkan ADTV, dan kebetulan setiap tahun teman-teman selalu menanyakan bagaimana masih tetap. Jadi entah mengapa meskipun Pak dalam keadaan stroke, matanya itu seperti berputar itu kalau mengikuti siaran di kita. Dan ini cerita dari Bapak sih. Jadi tepat setelah selesai siaran, setelah kita tutup siaran sekitar jam 1, demam majalah itu selesai. Dan Pak, jadi melalui cerita ini sungguh kami semua yang di ADTV merasa bahwa kami harus meneruskan ADTV. Kami sudah pernah kena musibah, bahwa kami ambil kena badan kami. Kami pernah kena musibah, kamera kami kecurian. Kami pernah kena musibah, beberapa karyawan-karyawan baik ingin keluar mencari tempat yang lebih baik. Tapi saya selalu katakan kepada teman-teman di sini, selama kita masih punya semangat, kita akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah ini saya bertanya ini. Kebanyakan individu lokal yang lain dari waktu ke waktu semakin menurun, tapi alhamdulillah ADTV entah mengapa mungkin tadi saya itu mendengarkan dari belakang dari itu sekali yang dikatakan tadi. Jadi banyak sekali sebetulnya tawaran-tawaran yang menghiburkan, tawaran mungkin ya iklan-iklan rokok atau mungkin apapun yang materi seksi-seksi seperti itu. Ada tawaran dari TV nasional yang ingin membeli ADTV dengan tawaran yang menghiburkan, tapi alhamdulillah kami berusaha untuk menjaga ini yang sendiri. Karena tidak berusaha. Jadi ada 3 tingkat TV. TV pertama itu adalah TV yang dijadikan sebagai alat untuk politik. Jadi itu eranya sekitar tahun Orde Baru. Ya. Alat untuk corong pemerintah. Lalu kemudian setelah Orde Baru yang terjadi adalah TV yang dijadikan alat untuk komersial. Dan ini yang sekarang kita lihat sendiri. Apa yang menyebabkan seperti itu adalah karena TV nasional sekarang memakai yang namanya bahasa rating. Ya rating itu dia melakukan segala cara supaya bisa ditonton sehingga iklan itu masuk. Nah, mereka mencari cara yang dari luar supaya bisa ditonton sebanyak mungkin orang. Ada yang melakukan dengan misalkan ya kalau kita perhatikan di TV nasional kan selalu memakai perempuan cantik yang dibuka palanya tinggi-tinggi. Ada yang secara eksplisit misalkan makan katak hidup-hidup di depan televisi. Ada yang secara eksplisit bercerita tentang bagaimana dia itu misalkan sinetron. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari sinetron itu?
racun tetangga, magat mertua, misalnya seperti itu, merebut istri orang dan lain sebagainya. Dan itu semua dipotong oleh anak-anak kita. Anak-anak kita yang mungkin dia tidak bisa membedakan yang mana itu cerita, yang mana realita. Bagi seorang anak 6 tahun, 7 tahun, semua yang dia lihat di TV itu adalah nyata. Dia tidak bisa membedakan bahwa itu cuma cerita. Kita tahu itu sinetron, tapi buat anak-anak betul-betul nyata. Jadi wajar kalau seandainya anak-anak ini yang adegan pembunuhan, adegan kekerasan, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar, yang normal, yang seharusnya dilakukan. Nah ini yang berbahaya sekali, Pak. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas masukan dan baik itu untuk kemajuan maupun kritik untuk ADTV kami buka dengan lebar-lebar. Karena memang ada satu yang membedakan ADTV dengan TV nasional yang tidak dimiliki TV nasional, tapi dimiliki ADTV itu adalah kedekatan dengan masyarakat, proximity. Jadi satu-satunya cara kami sadar untuk bisa melawan TV nasional, kita harus terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah Pak Amin menyediakan mewakafkan TV studio. Saya sebetulnya sebagai direksi juga agak sedikit bingung. Baru kali ini ada komisaris itu kok tidak pernah berbicara tentang profit, tidak pernah bicara tentang kapan kembalinya. Jadi Pak Amin selalu mengatakan silakan dipakai. Di TV itu ibaratnya seperti etalase, seperti panggung. Mari kita gunakan siapa saja untuk bisa memanfaatkan. Jadi sesungguhnya di sini juga ingin mengundang bapak-bapak industri masyarakat juga khususnya silakan menggunakan ADTV. Karena terus terang membangun TV itu tidak cuma mengisinya berat sekali. Jadi silakan kami akan sangat senang sekali apabila bapak ibu semua bisa datang ke TV kami dan ikut membantu berkontribusi untuk menggunakan ADTV. Dan sebagai bentuk salah satu komitmen saya juga tentang kedekatan, saya cuma punya satu handphone. Dan ini ada satu motor saya nggak punya handphone yang lain. Mungkin jika ada masukan lain, jika mungkin ada kritik, atau mungkin jika apapun, segera sampaikan kepada saya. Nomor saya 08112 540 545. Saya ulangi lagi, 08112 540 545. Handphone saya cuma satu. Insya Allah pasti akan saya respon dengan segala apapun yang terkait dengan ADTV. 08112 540 545. Mungkin itu saja. Oke, bismillah. Nikmatnya perjuangan ini memang betul-betul bukan panen. Hidup ini adalah menanam, menyirami, menanam terus-menerus gitu ya. Tangan sekali lagi untuk ADTV yang sebelum Pak Muzamil sama Pak Mustafa, dari tadi kita pikirannya menggerut-menggerut, sekarang kita turun ke hati, tapi tidak bisa turun ke bawahnya lagi. Nah, saya minta Mbak Novia membawakan sebuah lagu yang dibawakan biasanya oleh Majid Al-Humi, seorang penyanyi yang beragama Kristen Manorit dari Libanon. GKI ini yang terbaru kemarin dari Hong Kong sama Macau, dan di sana alhamdulillah bisa ketemu sama kode-kode wong cilik ini, orang-orang yang sangat berjasa. Karena di Korea, di Taiwan, di Hong Kong itu kan kita kasihan sama mereka. Mereka tidak punya rumah, mereka beli dengan kordoro, rumahnya bertumpuk-tumpuk, susah, tidak punya pagar, tidak punya rumput, tidak punya sumur, tidak punya pertutur, gitu kan. Kalau kita kan punya semuanya, jadi musaki maka kita kirim tenaga kerja ke sana untuk menemani mereka. Musaki, pokok mereka rambuwe, sholat tahajud, rambuwe sholat duha, rambuwe sholawatan, rambuwe orang macam-macam. Ini kan di opo ya, gitu kan. Jadi kita kirim tenaga kerja kita ke sana sebagai orang-orang yang menyantuni masyarakat di Korea, Taiwan, Hong Kong,
sebagainya. Saya kira lagi ini sangat nyambung dengan apa yang akan diungkapkan oleh Pak Kiai Jamil. Saya mohon Pak Kiai Jamil lebih update karena ini waktunya untuk sampai jam 00 tinggal 20 menit. Nanti Pak Mustafa akan diantarkan dengan lagu yang berbeda yaitu Teman Hijau. Baik, terima kasih. Sebelum yang saya hormati, Mas Angga, maaf berarti kalau saya pakai sultan. Jadi saya itu tidak kuat sama angin. Jadi ini sudah ada kipas angin. Ini kalau nggak pakai sultan mungkin sudah ke toilet juga. Jadi ini salah satu fungsi sultan ini bukan berarti opsi untuk kesolehan saya, bukan. Tapi ini merupakan kebutuhan saya jadi beri angin. Selanjutnya, jadi ADTV ini luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh beliau, ini pagi-pagi. Jadi kalau mau menyiarkan mendapat syafaat ini saja, ini sudah insya Allah dosa-dosanya ADTV diampuni oleh Allah. Yang seandainya meninggal, insya Allah itu ADTV wis, tidak akan ada malaikat yang berani menanyakan. Betul, ya. Karena begini, orang itu sudah terlanjur percaya kepada mass media. Jadi dari dulu kita ini, ayo jangan aku malas membaca, jangan balas apa, jangan malas baca koran. Ternyata kita hanya ketemu koran yang tidak layak dibaca, kan? Terus ayo apa, jangan kuper ya, kuper itu apa? Kurang pergaulan, harus tahu informasi. Ini zamannya zaman IT. Nah, tapi ketika kita mau memanfaatkan itu semua, ketika kita mau apa, mendengarkan apa, nonton televisi, mendengarkan mass media, ternyata mass medianya tidak mencerahkan. Nah, ini saya kira tidak mencerahkan. Maka ADTV slogannya pencerahan bagi semua. Nah, ini saya kira kalau ADTV konsisten dengan namanya ini saja, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini misi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, sekarang yang ada itu terang digelapkan. Nah, ini yang ada. Jadi asalkan konsisten dengan namanya, insya Allah ADTV akan awet, bukan hanya di dunia, mungkin besok di surga juga ada. Jadi gini ya Pak, dulu pada zaman Nabi Muhammad itu nggak ada TV, nggak ada TV. Nah, kan pasti nggak ada TV pada zaman Nabi Muhammad, nggak ada TV, belum ada. Belum ada TV, jadi TV ini bid'ah. Ya kan? Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Jadi visi ini termasuk bid'ah. Nah, maka kalau pada zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang berbohong, itu jangkauan orang yang dibohongi itu terbatas. Jadi orang mungkin satu hari nggak mampu membohongi 1000 orang. Bohong-bohongnya Musailama al-Kadzdzab itu, yang mengaku Nabi, yang tahu itu hanya berapa orang. Bohong-bohongnya siapa? Pimpinan munafik itu, Amos. Nah, Abdullah bin Sabah, yang menulis, yang membuat masjid di Madinah itu Masjid Diror. Fasik-fasiknya, munafik-munafiknya Abdullah bin Sabah
Satu hari paling hanya bisa mempengaruhi 10 orang. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada teknologi seperti sekarang mas media. Bayangkan kalau sekarang orang berbohong. Contoh saya punya Facebook. Teman saya 5.000. Hanya dengan sekali ketik itu saya bisa membohongi 5.000 orang. Saya bisa membentuk seakan-akan saya mana ini ya. Saya ada di Singapura. Padahal saya sebetulnya diketek. Orang percaya semua. Nah ini maka itu besar. Dan satu kira ini maka kalau mau berbuat baik melalui mass media, itu pahalanya mengalahkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oh iya, mereka tidak mungkin punya amal seperti amalnya saya. Jadi amal mereka itu sangat terbatas. Tapi kalau melakukan dosa juga, ini dengan sekali kaya membohongi orang jutaan orang maka apa ya? Ini ilmu kritik kalau dulu muncul pada zaman Nabi Muhammad itu karena banyak orang berbohong. Setelah ada perbedaan politik, jadi banyak orang yang berbohong mempergunakan hadis, mempergunakan ayat-ayat. Jadi maka muncul hadis-hadis palsu. Nah sekarang ini orang bisa berbohong tidak pakai hadis yang dipalsukan, tapi mempergunakan apa? Twitter, mempergunakan Facebook, termasuk mempergunakan televisi. Nah ini akan sangat berbahaya karena jangkauannya sangat besar, sangat luas. Kalau tadi seluas-luasnya itu apa? Ada darah. Baik. Saya kira itu. Jadi ini mudah-mudahan Adi TV menjadi Imam Bukhari-nya abad 21. Kenapa Imam Bukhari muncul ke permukaan terus mengarang Sahih Bukhari? Itu karena terlalu banyak sesuatu yang sebetulnya bukan sabda Rasul dibilang sabda Rasul. Sampai orang yang jualan terong saja itu bisa bikin hadis. Yang bunyinya al-badijah nusyifa wa mulikul lidah. Bahwa terong obat bagi segala macam penyakit. Hanya begitu hadis karena punya kekuatan yang besar, hadis dimanipulasi sedemikian rupa untuk membohongi orang demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan kekuasaan. Nah sekarang orang yang punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan kekuasaan, cukup bikin televisi dengan cara menghapus orang. Nah ini sangat berbahaya. Oleh karena itu mudah-mudahan Adi TV menjadi Bukhari. Gitu ya, menjadi Imam Bukhari. Kalau banyak televisi yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan menjadi pacul, menjadi pedang, mudah-mudahan Adi TV langsung menjadi keris. Karena punya keris, kata Janon otomatis akan punya pedang dan punya pacul. Mudah-mudahan Adi TV kalau manusia menjadi manusia kenanan, gitu ya, menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah. Mungkin begitu. Itu doa dari kami. Amin. Alhamdulillah kalau nyebut sabar. Kalau nyebut Amin Rais, Amin Rais. Jangan kaget, ini mesti biru-biru. Wong hijau sama biru aja tidak ngerti bedanya. Alhamdulillah. Sambil ini ingat-ingat ya, kan ini kan awal sobat bagi orang mungkin salah satu yang diharapkan masyarakat dari ADTV itu misalnya begini. Di zaman dengan kecil bareng saya dulu, zaman Pak Amin masih di Solo, Semarang. Ya, itu kalau anak kecil keluar rumah itu nggak ada masalah, aman, tetangga aman, masjid aman, gardu aman, lapangan sepak bola aman, sungai aman. Sekarang ini kita mengalami era sudah hampir 20-an tahun, di mana anak kecil itu dibawa kemanapun dia tidak aman.
keluar rumah dia bisa diculik, ke sekolah dia bisa digodokkan, di dalam rumah juga terancam oleh televisi. Betul. Jadi sangat suka sekarang mendidik anak. Oleh karena itu kalau ada TV, yakin dengan ideologi dan idealismenya, membuat anak-anak yang menontonnya itu aman dunia akhirat, itu sudah luar biasa pahala, luar biasa puji. Ya. Di rumah saya tidak ada televisi Indonesia kecuali pas tinju atau MMA. Di rumah saya tidak ada koran Indonesia dan tidak ada koran dari manapun saja. Saya sudah 15 tahun lebih tidak menonton TV, tidak baca koran, dan mohon izin saya tidak punya akun Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya semuanya. Kalau Anda baca ada yang lain lagi di Facebook itu bukan saya. Saya tidak tahu itu siapa. Saya tidak pernah masuk internet kecuali mencari yang saya perlukan, yaitu data-data. Kalau ada nama saya keluar, saya langsung pindah. Saya tidak mau melihat diri saya di dalam mana saja. Saya di televisi, saya tidak mau nonton, saya di internet, saya tidak mau lihat. Saya tidak ada urusan sama diri saya. Urusan saya adalah melaksanakan apa yang diamanatkan. Akibatnya saya tidak tahu. Kan begitu. Sampai hari ini. Jadi mohon izin teman-teman yang mulai punya anak, jangan serahkan anaknya ke sekolahan. Jangan serahkan anaknya ke televisi, kecuali ada TV. Gitu kan? Jangan serahkan anaknya kepada siapa saja. Sekolahan yang utama bagi anakmu adalah rumahmu sendiri. Guru besarmu adalah ibu, asistennya adalah bapak. Karena bapak tidak banyak bisa ketemu anaknya. Sekolahan yang anakmu bersekolah hanya salah satu tempat yang bisa menolong asisten pendidikan di rumah, tapi harus dikontrol. Jangan sampai sekolah membodohkan anakmu. Karena sekarang proses pembodohan juga luar biasa, kurikulum juga tidak terkontrol. Kurikulum adalah urusan sakul, bukan urusan pusaka dan kristal. Dan seterusnya, kalau saya berpanjang ini bisa sampai ke mana-mana. Itu satu. Saya senang sekali Mas Angga, Ibu dan semuanya malam hari ini. Dan saya ikut berterima kasih karena saya ini juga diam-diam banyak diuntungkan oleh ADTV. Diuntungkan maksudnya gini, Bu. Kok cukup dengan saya tidak mengatakan seluruh orang yang saya temui, semua masyarakat Jogja, Jawa Tengah nonton ADTV dan juga. Cuma saya tidak pernah ketemu orang di terminal, di bandara, di warung, di jalan, di lapangan, dimanapun yang tidak nonton ADTV. Selalu saya ketemu orang yang pasti menyapa saya karena dia nonton ADTV. Dan keuntungannya adalah kemanapun kami makan di warung, ketika kami bayar sudah dibayar orang. Mesti dibayar sendiri. Jadi teman saya sangat banyak gara-gara ADTV. Padahal kita tidak abadi. ADTV hubungannya sama geng-geng sama saya pasti tidak abadi. Sehingga tolong selalu memahami batasan-batasan masing-masing, selalu tolong menolong dan selalu mudik pada time schedule yang seketat-ketatnya, karena kita tidak hidup abadi. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Semua tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mohon ADTV terbuka. Sekali-sekali bukan ke kantornya diajak makan kayak apa gitu, belum tahu sakit gitu, sakit kayak teman-teman sekalian. Kita nanti akan akhiri dengan bernyanyi bersama-sama, Ibu maju, Bapak maju, bareng-bareng pemirsanya menyanyikan kemesraan ini bersama-sama. Ya, tapi sebelum itu bintang kita. Bisa bintang dunia dan akhirat, orang yang paling ganteng, yang dia sendiri mau mengaku mirip SBY.
Ini saya ini udah Anda pakai mata Anda ini ya. Aku melihat Mustafa memakai rakaman dan surga. Maka aku melihat gak benar, tapi pakai view surga. Anda nggak pakai view ini ya. Maka dia kelihatan tidak. Gak memang ada besok. Oke, tepuk tangan semua untuk Bapak Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di kami, saya juga bersama pada ini kita terima kasih wajib negara dengan negara seperti PKJ ini. Satu saya setelah satu hari tidak berkebaran yang pasar. Dan juga saya apa sebenarnya lah, ini kan kita ada satu lah, hanya cepat baru saya ke pasar. Kemudian kita di China, saya ingin mencari tempat tambang emas ya. Ibu kita ada industri, mahal sih, untuk baru saya industri. Karena motor aku lagi industri ini. Kita ada yang lebih mengharapkan itu karena ada beberapa kembang masih keramik. Jadi kita orang nonton dengan sisi itu pas kosong itu mampu lah. Oke, masih benar-benar pas. Kalau merokok nih, pas itu mampu. Atau jangan itu kan isinya itu nabung. Saya di merokok. Karena gara-gara kita terhadap kali. Apa itu kalau berapa? Kalau tak merokok itu gimana? Dia bilang kira-kira di sini saya cara mati senang mati itu kemudian isinya juga barusan dan dia diperlukan mati itu anak saya ini cepat mengenal benar ini saya kira baru TV kayak kali ini saya itu ada berkami maka akan memberikan inklusi banyak orang yang aneh. Ya. Ada dua kan ya? Ada berapa kan ya? Kan kalau saya punya mata orang tuh ini model lain. Tapi tahu ini kan ada hubungannya dengan sebuah ambil bisa dari fungsinya yang ini. Karena kalau ambil fungsi itu menjadi pasaran manajemen pertanian. Aneh juga ya. Maka saya dari kantor. Nah, sekarang ada antara balik itu tetap terjadi manajemen atau AKTV. Tapi isinya selalu bahasa balik karena kalau yang itu terjadi di pusaka mengurusi kalau terjadi karena bahasa balik. Tapi banyak sama. Ini tak boleh kita harus sama. Judulnya ini untuk makan ini ya. Bapak kami berikan dana yo ikan dapat tubuh riu. Bapak kami berikan dana yo ikan dapat sambil aneh dan sambil ya. Jadi kalau engkau menanam pohon, hendaknya engkau mengajak tanah. Ini benar. Kalau engkau menanam pohon, hendaknya kau mengajak air. Saya orang ini apa mesti nanti di setelah dikonvensi asing sini sekolah tanah sekolah itu sudah pak Lala kabar kan apa betul apa kita ikan profesor
tanah, enggak ngerti. Kalau misalnya, kalau untuk menanam pohon, hendaknya engkau menanam mengajak musim. Ya, tak musim itu, kalau pas mau tiga, ada apa? Ada kabel, ada sekali, musim apa? Sebulan, atau tanaman, sing atau jadi banyak sih ya, mati. Kalau orang pohon, mereka mengajak musim. Kalau musim ini apa? Insya ada usul untuk ada TV, ada musim tadi. Itu hobinya karena kan menemani tulisan nama TV. Itu hobi saya itu 2 tahun. Itu mesin anak TV dari film anak yang bagus mungkin. Esok mesin apa? Songkok. Itu saya orang Amerika dengan Indonesia. Orang kemudian itu apa? Ini komen jadi mesin kekerasan, pakar-pakar dan kemudian melalui apa? Masain bil yang bergaya itu, ini mulai pasti nakal juga loh. Saya beda persis, nakal persis. Ini banyak alkohol juga harus baik, kan ngayal. Kalau sudah ada masalah malah tahu persis kan. Kalau jawab, ngomong ada kekerasan, pas dengan ayat kakaknya, tak kau itu kamu, boleh sekolah Naruto ini, yang mengaji dari Naruto, kita paham Naruto ini. Kita kelompok, kita komen jadi dan kita bahasa dan Naruto itu sangat mengenal anak. Mungkin bon juga kita juga sama anak yang mungkin juga dalam kayak coba bentuk itu tadi kita gambar rekan sendiri atau juga Ajar itu sih bodoh banget ini. Kemudian yang dicarikan kan nyaranya dengan cara kebetulan. Bukan saya sebagai pendidik. Ketika kita setelah anak kayak itu coba itu apa itu? Dunia apa film lain? Bukan film. Maka kalau aku ini bisa banyak. Ya, kalau mengajak musim terakhir kalau mengajak pohon ini profesor bilang ini novel terbukti kalau menanam pohon dan kalau mengajak pohon mengajak pohon ini ada ingin menanam nilai Islam itu mengajak nilai Islam lewat saya ulangi ya. Kalau untuk menonton, kalau untuk menonton hendaknya kau mengajak tanah. Kalau untuk menonton hendaknya kau mengajak air. Kalau untuk menonton hendaknya kau mengajak musim. Kalau untuk menonton hendaknya kau mengajak pohon sendiri. Tidak hanya menanam dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lewat jam 00. Saya mohon Ibu Bapak maju ke depan bersama-sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim.